Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang teman-teman mahasiswa baru vokasi Universitas Indonesia dalam kegiatan strategi akses ke sumber pembelajaran untuk mendukung perkuliahan di perpustakaan UI. Hari ini kita akan sharing tentang salah satu fasilitas penting yang ada di perpustakaan UI yang teman-teman perlukan selama kuliah di UI. Dan salah satu materi yang diberikan adalah materi tentang perpustakaan. Semoga teman-teman tidak bosan untuk mengikuti kegiatan ini ya. Pembekalan ini akan berguna selama kuliah di UI. Pada hari ini akan ada 2 narasumber yang akan berbagi, yaitu Bapak Ma'ruf Patimura dan Bapak Sutiman. Saya sendiri, Fairuz, akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan kuis, ada 3 souvenir untuk 3 peserta yang nanti bisa menjawab kuis. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi tata tertib kegiatan ini. Jadi dari mulainya acara ini jangan kemana-mana, pantengin terus sampai acaranya selesai ya. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi tata tertib kegiatan ini. Pertama, semua peserta mohon menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai. Pengaktifan mikrofon akan dilakukan apabila diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Kedua, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau opsi lambaian tangan yang ada di Zoom ini. Ketiga, peserta tidak diperkenankan merekam kegiatan ini. Jadi simak terus ya. Pada kesempatan ini kami mengundang Koordinator Layanan Perpustakaan UI, Ibu Kalarensi Naibaho M. Hum. Biasa kita menyapanya Ibu Clara. Untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini, langsung aja kepada Ibu Clara, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fairuz. Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga Maba Vokasi. Hari ini ada 7 prodi ya, kalau nggak salah ya, cukup banyak nih. Kalau tadi pagi cuma 3. Pertama, atas nama Kepala Perpustakaan UI dan seluruh staf, kami mengucapkan selamat telah resmi menjadi mahasiswa UI ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat walaupun pembelajarannya sekarang ini masih daring dan kita belum bisa ketemu di kampus. Nah, tadi sudah disampaikan Mbak Fairuz, kalau vokasi itu nggak ada OBM ya Mbak Fairuz. Jadi justru buat mereka paling penting ini karena dia nggak ada OBM gitu. OBM itu S1. Gitu. Jadi saya berharap dan pasti ya materi ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman karena nanti akan dikenalkan layanan perpustakaan apa aja yang ada, kemudian bagaimana cara mengaksesnya. Karena sekarang ini PJJ kan akan sangat mengandalkan akses ke e-resources. Jadi nanti teman-teman tolong disimak sampai selesai. Syukur-syukur bisa jawab pertanyaan, dapat souvenir, lumayan ya, kenang-kenangan dari perpustakaan UI. Dan yang paling penting, kita sama-sama berdoa ya, supaya pandemi ini segera berakhir, dan kita bisa segera membuka layanan perpustakaan secara fisik, supaya kita bisa bertemu di kampus. Nah, nanti pembelajaran atau pembekalan ini kan pasti akan diperlukan untuk selama masa kuliah ya, supaya teman-teman bisa lulus tepat waktu. Ada yang bocor suaranya, dengan IP yang bagus. Jadi selamat berlatih teman-teman, silakan disimak materinya, dan terima kasih telah bergabung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Clara atas sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya masuk ke materi pertama tentang layanan perpustakaan yang akan disampaikan oleh Bapak Sutiman Esos. Langsung aja kepada Bapak Sutiman, kami persilakan. Terima kasih Ibu Fairuz selaku moderator dari kegiatan ini. Selamat siang teman-teman, salam sehat untuk semuanya. Tetap semangat. Pada kesempatan hari ini pertama-tama saya mengucapkan selamat atas diterimanya teman-teman menjadi bagian dari Sivitas Akademi Universitas Indonesia.
menjadi keluarga besar Universitas Indonesia, sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Pada siang hari ini, Sabtu tanggal 4 September, perpustakaan mengadakan kegiatan daring dengan tema strategi akses, sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Jadi kalau kita menggarisbawahi dari temanya ini sudah sangat menarik sekali, yaitu bagaimana kita mempunyai strategi atau mempunyai cara untuk mengakses sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan ini. Nah, dengan acara kegiatan ini, dengan harapan teman-teman dapat menggunakan fasilitas atau sumber-sumber informasi, sumber-sumber pembelajaran yang ada di perpustakaan dengan cepat, tepat, dan benar, sehingga teman-teman dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Amin. Tidak perlu lama-lama lagi, kita ingin mengetahui seperti apa sih, ada apa sih yang ada di layanan di perpustakaan UI. Kita lihat bersama-sama. Ya, kita mulai dari jam buka perpustakaan. Jam buka perpustakaan untuk pelayanan untuk mahasiswa baru atau mungkin teman-teman yang lain. Hari Senin sampai Jumat kita buka sampai jam 8 sampai dengan jam 7 malam, jam 19. Kemudian untuk hari Sabtu kita buka jam 8 sampai jam 4. Nah, untuk hari-hari jam-jam tertentu, Senin sampai Jumat di ruang komputer dan ruang baca dosen, ruang kobikus, kita buka sampai jam 9 malam. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan fasilitas lab komputer di ruang komputer, kita buka sampai jam 9 malam. Jadi teman-teman nanti pada saat ke perpustakaan UI bisa melakukan kegiatan belajar atau mungkin mengerjakan tugas di ruang komputer itu kita sediakan waktu sampai jam 9 malam. Kemudian untuk hari Minggu dan hari libur nasional kita tutup. Nah, selama jam buka layanan selama pandemi kita buka layanan Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 15. Ini jam buka layanan perpustakaan. Jadi teman-teman mungkin karena di vokasi tempatnya jauh, mungkin bisa menggunakan fasilitas-fasilitas jam buka layanan perpustakaan ini dengan melihat waktu kesempatan yang teman-teman gunakan. Nah, ini adalah perpustakaan yang kita miliki, yang kita banggakan. Ada di perpustakaan ini kita mempunyai 8 lantai. 8 lantai, tapi untuk perpustakaan kita mempunyai untuk fasilitas perpustakaannya kita ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 dan 4. Untuk lantai 1 itu dipergunakan untuk ruang internet yang kita buka sampai jam 21 malam. Kemudian untuk yang learning common ini dibuka juga sampai jam 9, tapi kalau apabila teman-teman mempunyai kegiatan yang lain bisa lebih, tapi dengan koordinasi dengan security yang ada di perpustakaan. Kemudian counter sirkulasi, kemudian display karya UI, kemudian locker. Locker ini adalah fungsinya untuk penitipan tas teman-teman. Jadi apabila teman-teman nanti ke perpustakaan membawa barang-barang bawaan seperti tas dan sebagainya, untuk bisa naik ke lantai 2 ke ruang koleksi harus menitipkan tasnya di locker ini. Kemudian ada VIP loan, kemudian ada ruang baca dosen dan ruang admin. Itu untuk lantai 1. Nah, di lantai 1 pun juga ada kegiatan, ada tempat-tempat yang bisa digunakan oleh mahasiswa, itu di luar pintu perpustakaan, tapi masih di dalam gedung perpustakaan. Dan di situ juga ada fasilitas, ada Bank BNI, kemudian ada kantor pos, kemudian ada BI Corner yang baru kemarin diresmikan. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan ruang-ruang di luar pintu perpustakaan, tapi masih ada di gedung perpustakaan.
untuk di lantai 1. Kemudian untuk yang di lantai 2 itu ada ruang buku teks. Jadi nanti teman-teman pada saat ingin meminjam buku, itu ruang bukunya ada di lantai 2. Kemudian ada di lantai 1 tersebut untuk pengembalian buku. Jadi nanti teman-teman pada saat meminjam buku di lantai 2, pada saat mengembalikan buku ada di lantai 1. Yang kedua ada ruang naskah, kemudian ada ruang kubikus. Ruang kubikus ini diperuntukkan untuk yang S3. Kemudian ada ruang multimedia, dan ada ruang diskusi dan studi carrel untuk tempat-tempat belajar yang mandiri. Nah, untuk ruang-ruang diskusi ini, teman-teman nanti apabila mempunyai suatu acara atau kegiatan, jangan lupa harus koordinasi dengan pengelola gedung. Jadi harus ada semacam surat permohonan menggunakan fasilitas ruang-ruang diskusi. Kemudian yang di lantai 3, ini ada ruang koleksi UIANA, kemudian ada ruang layanan pencegahan plagiarisme, kemudian ada ruang diskusi, dan ada ruang pimpinan dan ruang pertemuan. Sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman pada saat nanti ingin menggunakan ruang-ruang yang sudah disediakan di gedung perpustakaan, jangan lupa teman-teman untuk mengajukan permohonan peminjaman ruangan. Ini yang paling penting. Kemudian untuk ruang koleksi UIANA itu apa sih? Jadi koleksi UIANA ini adalah koleksi yang hasil dari sivitas akademika UI. Ada tesis, ada skripsi, ada disertasi, dan ada laporan penelitian, dan lain-lain. Kemudian yang di lantai 4, lantai 4 ada ruang koleksi majalah, kemudian ada ruang koleksi referensi, ada ruang koleksi khusus. Jadi ruang koleksi khusus ini tadi yang sudah disampaikan teman-teman yang lain. Jadi ada bahasa-bahasa seperti bahasa Korea, bahasa Belanda, dan sebagainya, itu adalah ruang koleksi khusus. Kemudian ada ruang pertemuan, ada studi carrel, dan ruang diskusi terbuka. Kemudian untuk lantai 5, 6, dan 7, dan 8, ruang kelas dan ruang auditorium. Pada saat nanti teman-teman ingin menggunakan fasilitas ini, yang tadi saya katakan di depan, bahwa perlu permohonan kepada pengelola gedung perpustakaan. Jadi yang sudah disediakan, jadi nanti teman-teman membuat surat permohonan pemakaian ruangan, biasa ditujukan kepada pengelola gedung, kemudian acaranya hari apa, jam berapa, jumlah peserta berapa, dan sebagainya. Itu untuk menggunakan apabila teman-teman ingin menggunakan ruang-ruang tersebut. Kemudian koleksi perpustakaan, kita mempunyai koleksi yang tercetak, ada multimedia, ada institutional repository, kemudian ada electronic resources. Nah, dari angka-angka ini semakin hari dan semakin bulan kita akan selalu bertambah. Jadi ini angka yang sudah kita buat, tapi pastinya nanti setiap bulan kita akan pasti menambah, terutama untuk yang institutional repository. Jadi setiap 1 tahun 2 kali kita menambah jumlah koleksi tugas akhir itu sekitar 12.000 untuk tugas akhir, baik itu skripsi, disertasi, tesis, dan sebagainya. Ini adalah angka-angka atau jumlah-jumlah sementara ini untuk koleksi perpustakaan. Nah, kemudian perpustakaan yang kita banggakan ini, yang kita sayangkan ini, yang kita sayangi ini, bahwa perpustakaan melanggan online database yang perlu teman-teman juga bisa digunakan untuk membantu atau mungkin untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kita mempunyai online database yang sudah dilanggan oleh UI. Itu ada sains teknologi, ada kesehatan, ada sosial humaniora, ada multidisiplin, dan research tool-nya. Kita mempunyai identity catch, Scopus, dan Turnitin. Jadi nanti apabila teman-teman ingin mengecek plagiarismenya, seberapa banyak tulisan kita dengan kesamaan dengan yang sudah di internet, itu nanti bisa menggunakan fasilitas yang sudah kita sediakan di perpustakaan. Jadi untuk teman-teman nanti disesuaikan dengan jurusannya masing-masing, bisa menggunakan online database yang sudah dilanggan oleh UI. Jadi ini ada beberapa
jurnal atau mungkin database yang sudah dilanggar oleh UI, silahkan teman-teman gunakan, silahkan teman-teman dimanfaatkan, karena ini kita melanggan database ini adalah untuk teman-teman mahasiswa semua. Selanjutnya, untuk manuskrip, kita mempunyai 2.506 koleksi, dan koleksi tertua adalah tahun 1657. Nah, perlu ketahui teman-teman, untuk masuk ke ruang koleksi manuskrip ini, teman-teman tidak bisa masuk dengan sendirinya, tapi nanti akan dipandu oleh petugas yang ada di ruang koleksi manuskrip ini. Jadi nanti teman-teman kalau ingin melihat naskah-naskah kuno yang ada di manuskrip ini, nanti akan dipandu oleh petugas yang sudah ada di ruang manuskrip ini. Nah, kemudian layanan apa saja yang kita sediakan di perpustakaan UI untuk mahasiswa dan pengguna lain, bisa kita lihat. Nah, untuk layanan sirkulasi ini yang ada di lantai 1, jadi aktivasi keanggotaan. Jadi teman-teman walaupun sudah menjadi mahasiswa UI, tidak serta-merta akan menjadi keanggotaan di perpustakaan UI. Jadi nanti teman-teman harus mengaktifasi keanggotaannya, nanti ada link tersendiri untuk sementara menggunakan link tersebut untuk mengaktifasi keanggotaan di perpustakaan. Kemudian peminjaman buku, ada perpanjangan masa pinjam, ada pengembalian buku. Jadi untuk peminjaman buku nanti lokasinya ada di lantai 2, perpanjangan masa pinjam bisa di lantai 1, dan pengembalian buku ada di lantai 1. Kemudian buku hilang, kita tidak mengharapkan bahwa buku-buku yang dipinjam oleh teman-teman mahasiswa itu akan hilang. Tapi kalau memang itu nanti terjadi, itu nanti akan ada mekanisme tersendiri untuk penggantian buku hilang. Kemudian surat keterangan bebas pustaka, ini teman-teman perlu diketahui bahwa surat keterangan bebas pustaka ini sangat penting fungsinya, karena ini nanti pada saat teman-teman sudah selesai studinya, teman-teman harus minta surat keterangan bebas pustaka, karena itu adalah bagian dari syarat untuk pengambilan ijazah. Jadi teman-teman nanti kalau sudah selesai studinya, teman-teman harus minta surat keterangan bebas pustaka yang ada di lantai 1, karena ini adalah bagian dari syarat untuk pengambilan ijazah teman-teman. Kemudian untuk penyerahan dan unggah tugas akhir, itu nanti juga teman-teman pada saat sudah akhir kuliah dengan membuat penulisan tugas akhir, nanti akan menyerahkan atau mengunggah di sistem yang sudah kita sediakan. Kemudian layanan rujukan, ini ada di lantai 4. Jadi ada penelusuran literatur, ada pelatihan research tool, ada resources. Nah, kemudian ini ada resources yang delivery atau yang layanan khusus, itu hanya diperuntukkan untuk guru besar. Kemudian pengecekan kemiripan dokumen yang tadi yang kita menggunakan Turnitin dan sebagainya. Kemudian ada konsultasi penulisan tugas akhir dan penulisan ilmiah. Itu nanti akan kita bantu dengan pustakawan yang ada di perpustakaan UI. Jadi silakan nanti teman-teman apabila ingin mencari literatur yang sekiranya teman-teman tidak dapatkan, bisa minta bantuan dan bisa konsultasi ke pustakawan yang ada di perpustakaan UI. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa kita harus mengaktifasi keanggotaan, caranya mudah. Jadi silakan isi link berikut. Jadi untuk nanti teman-teman pada saat sesi acara nanti selesai bisa mencoba untuk mengaktifasi keanggotaan dengan alamat yang bit.ly/aktivasi anggota _UI. Jadi nanti bisa dicoba teman-teman untuk mengaktifasi keanggotaannya sendiri. Dan kemudian nanti username dan password akan dikirim ke alamat email teman-teman semua. Jadi perlu diketahui bahwa username dan password yang dikirim itu nanti bermanfaat untuk teman-teman pada saat ingin mengunduh atau mendownload tugas-tugas akhir yang sudah kita sediakan di OPEC Perpustakaan.
Jadi aktivasi keanggotaan adalah untuk membuat akun perpustakaan atau akun lontar. Akun ini berguna untuk mengunduh koleksi, membership, dan e-book. Jadi untuk linknya bisa dilihat, nanti bisa dilihat di chatnya juga sudah kita kirim, dan di paparan ini juga sudah ada. Jadi tolong teman-teman nanti kalau emang sudah ada waktu, silahkan saja untuk mengaktifasi keanggotaannya, dan username passwordnya nanti akan dikirim oleh petugas di perpustakaan. Ini untuk aktivasi keanggotaan. Kemudian ada peminjaman buku, itu ada di lantai 2. Khusus Sivitas Akademika UI maksimal adalah 10 eksemplar. Kemudian masa peminjaman 2 minggu dapat diperpanjang 2 kali 2 minggu. Jadi teman-teman untuk peminjaman buku maksimal 10 itu sekali pinjam. Jadi nanti teman-teman apabila pinjam 10 tapi untuk mengerjakan tugas masih butuh literatur yang lain, dengan berjalannya waktu teman-teman 3 hari kemudian yang 3 buku sudah selesai itu bisa dikembalikan, kemudian bisa pinjam lagi 3 lagi. Intinya di dalam member perpustakaan teman-teman maksimal jumlahnya peminjaman adalah 10 eksemplar. Jadi nanti kalau teman-teman pinjam 10 untuk pinjam ke 11-nya sudah tidak bisa lagi. Jadi caranya adalah teman-teman apabila buku 10 itu ada beberapa buku yang sudah selesai dibaca atau mungkin sudah selesai untuk mengerjakan tugas, sebaiknya dikembalikan 2 atau 3, kemudian bisa pinjam lagi. Yang penting maksimal dalam pinjaman keanggotaan teman-teman adalah 10 eksemplar. Kemudian bisa diperpanjang 2 minggu kali 2. Jadi nanti teman-teman apabila buku tersebut masih dipergunakan atau mungkin belum selesai, bisa diperpanjang. Kemudian untuk pengembalian buku, kita di meja sirkulasi lantai 1, sanksi keterlambatan adalah 2.000 per buku per hari. Jadi kita harapkan teman-teman bukan berorientasi pada 2.000-nya atau mungkin 4.000 atau 5.000, tapi teman-teman kita harapkan bahwa buku yang sudah selesai dipinjam, kalau memang sudah selesai untuk mengerjakan tugas, sebaiknya dikembalikan. Karena apa? Karena banyak teman-teman yang lain membutuhkan buku tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman apabila meminjam buku, kalau sudah selesai, sebaiknya segera dikembalikan, karena teman-teman yang lain juga membutuhkan buku-buku tersebut. Jadi orientasinya kita bukan masalah kita keterlambatan sehari 2.000 per buku, bukan, tapi banyak teman-teman yang juga membutuhkan buku tersebut. Dengan keuntungan kalau kita pinjam buku terus kemudian kita kembalikan, kita tidak beresiko denda, tidak beresiko buku hilang, tidak beresiko buku tertukar dengan buku yang lain. Karena banyak kejadian bahwa dengan terlambatnya buku tersebut, itu banyak teman-teman sampai lupa, kemudian sampai akhir kuliah, buku belum dikembalikan, akhirnya pada saat akan mengambil ijazah, akan terkendala dengan sanksi keterlambatan buku yang belum dikembalikan tersebut. Jadi saya harapkan dari perpustakaan, kalau memang buku sudah selesai, segera dikembalikan untuk menghindari buku hilang dan sebagainya. Karena kejadian yang sudah-sudah, buku hilang itu terjadi karena dipinjam teman, kemudian ada yang kebakaran, ada yang hilang pada saat pindah kos-kosan dan sebagainya, itu sering terjadi seperti itu. Makanya kalau memang buku sudah selesai dibaca atau mungkin untuk selesai mengerjakan tugas, sebaiknya buku segera dikembalikan ke perpustakaan. Kemudian untuk penggantian buku hilang, jadi ada mekanisme tersendiri. Jadi nanti teman-teman apabila mengembalikan buku yang hilang atau mungkin menghilangkan buku yang dipinjam di perpustakaan, lakukan pertama pada saat sudah tahu bahwa buku itu hilang, untuk segera melapor kepada bagian layanan perpustakaan. Karena apa? Pada saat teman-teman lapor, itu denda akan kita berhentikan. Kemudian teman-teman harus mengganti buku yang sama persis dengan buku yang dihilangkan. Apabila mencari buku yang sama persis tidak ada,
nanti akan ada komunikasi dengan bagian pengembangan koleksi yang ada di perpustakaan UI. Jadi nanti ya kita tidak mengharapkan bahwa buku-buku yang dipinjam teman-teman itu hilang. Kita sendiri juga kalau kayak hilangan buku yang dipinjam teman juga kita akan repot karena kita harus merubah di sistem dan sebagainya. Jadi kita harapkan untuk teman-teman untuk berhati-hati untuk buku yang dipinjam oleh teman-teman tersebut. Kemudian teman-teman diberi kesempatan untuk mencari literatur, itu artikel jurnal ilmiah atau e-book. Silakan isi link. Jadi ini permintaan dari teman-teman yang ditujukan kepada perpustakaan. Ini adalah alamat yang teman-teman nanti tujukan kepada perpustakaan apabila teman-teman membutuhkan artikel jurnal. Jadi ada s.id /layanan literatur _PUI. Jadi nanti teman-teman nanti akan dilayani oleh tim kami atau petugas kami yang akan mengirimkan artikel yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman untuk mengajukan permohonan melalui tautan ini, jadi nanti teman-teman akan dikirim oleh tim kami. Dan link ini dibuka setiap hari Senin. Dan permintaan ini berlaku hanya untuk khusus Sivitas Akademika UI. Ini adalah layanan pencegahan plagiarisme untuk perpustakaan UI. Jadi kita buka dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3. Jadi syarat dan ketentuannya, pemohon adalah Sivitas UI yang masih aktif. Pemohon mengisi formulir di link bit.ly/uji kemiripan. Jadi nanti teman-teman apabila ingin melihat seberapa banyak kemiripan penulisan teman-teman yang sudah dibuat dengan yang sudah ada di internet. Nanti akan ketahuan berapa persen yang mirip dan berapa persen yang tidak mirip. Itu nanti bisa teman-teman bisa minta bantuan pada layanan pencegahan plagiarisme yang ada di perpustakaan. Ini adalah permintaan secara online. Jadi staf perpustakaan ini akan memeriksa dokumen pemohon menggunakan identity atau Turnitin. Hasil pemeriksaan akan dikirim ke email pemohon. Jadi pada saat teman-teman tadi untuk mengaktifasi keanggotaan perpustakaan, tolong alamat email adalah alamat yang masih aktif, yang digunakan setiap hari. Jadi nanti pada saat ada pengiriman dari perpustakaan juga yang kita gunakan adalah alamat yang ada di keanggotaan teman-teman semua. Jadi tolong sekali lagi pada saat membuat alamat emailnya, tolong dibuat alamat yang benar-benar digunakan dan benar-benar masih aktif. Kemudian bagaimana kita mengakses perpustakaan UI dari internet? Ya, jadi untuk jaringan kampus, websitenya perpustakaan adalah www.lib.ui.ac.id. Jadi teman-teman pada saat di kampus bisa menggunakan alamat webnya ini untuk mengakses katalog dan semua online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Kemudian apabila teman-teman posisinya ada di luar kampus atau mungkin di rumah atau mungkin di luar kota, bisa menggunakan alamat website ini khusus untuk mengakses online database yang dilanggan dari luar jaringan UI. Kita menggunakan remote script lib.ui.ac.id. Ini adalah yang bisa digunakan pada saat teman-teman ada di luar kampus. Jadi kalau untuk yang di dalam kampus atau di jaringan kampus kita menggunakan lib.ui.ac.id. Kemudian kalau untuk mengakses jurnal atau database yang lain dari luar kampus adalah remote-lib.ui.ac.id. Ini adalah bagaimana kita mengakses perpustakaan UI dari internet.
Ini yang tadi saya sampaikan di depan bahwa surat keterangan bebas pinjam pustaka itu sangat penting untuk teman-teman, dan ini nanti pada saat teman-teman sudah menyelesaikan studinya, teman-teman akan meminta surat keterangan bebas pustaka ini bisa melalui link, dan linknya untuk permohonan surat bebas pinjam perpustakaan adalah s.id/bebas pustaka UI. Layanan ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang akan yudisium, wisuda, dan pengambilan ijazah. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, pada saat sudah selesai studinya jangan sampai ada keterlambatan pengembangan buku, belum mengganti buku yang hilang, dan mungkin ada sisa tunggakan dan sebagainya, itu harus diselesaikan. Tanpa itu diselesaikan dulu, teman-teman belum bisa membuat surat keterangan bebas pinjam pustaka ini. Jadi sekali lagi teman-teman pada saat nanti akan meminta keterangan bebas pinjam pustaka, tolong dilihat dulu untuk di peminjamannya masih ada pinjaman atau tidak, masih ada tunggakan denda atau tidak, dan sebagainya. Itu perlu nanti dilihat oleh teman-teman sendiri ya. Ini untuk keterangan bebas pinjam. Nah, ini adalah prosedur pengunggahan karya ilmiah mahasiswa UI, dan ini juga itu nanti pada saat teman-teman sudah selesai studinya, untuk pembuatan TA-nya, tugas akhirnya, nanti akan diunggah ke alamat ini, yaitu lib.ui.ac.id/unggah. Jadi nanti teman-teman wajib untuk mengunggah tugas akhir yang teman-teman buat. Ini adalah juga salah satu bagian dari untuk pengambilan ijazah. Nah, layanan unggah karya ilmiah, linknya adalah lib.ui.ac.id/unggah. Prosedur unggahnya, akses unggah melalui URL ini, kemudian loginnya menggunakan SSO, kemudian menyiapkan dokumen yang akan diunggah. Bukti pengunggahan karya ilmiah dapat dicetak nanti di status unggahnya. Jadi ini masih lama lah teman-teman, masih lama ya. Jadi nanti pada saat itu, nanti kalau memang ada kesulitan bisa minta bantuan atau mungkin minta dibantu oleh pustakawan-pustakawan yang ada di perpustakaan UI. Jadi ini jangan khawatir, kalau memang ada kesulitan, kami siap membantu teman-teman semuanya. Kemudian ini adalah usulan pengadaan buku secara online. Jadi teman-teman nanti apabila mempunyai usulan buku, silahkan mengisi dari link yang sudah kita sediakan, yaitu s.id/usulan buku. Jadi mengisi formulir usulan buku pada web tersebut, kemudian mengisi identitas pengusul dengan lengkap, kemudian buku yang diusulkan merupakan terbitan 5 tahun terakhir dan belum tersedia di perpustakaan. Jadi nanti teman-teman pada saat ingin mengusulkan buku, pengadaan buku di perpustakaan, tolong dicek untuk di OPEC-nya perpustakaan, di perpustakaannya sudah ada atau belum. Kalau memang itu di perpustakaannya, di OPEC-nya tidak tersedia atau mungkin belum memiliki, teman-teman bisa mengusulkan kepada bagian pengembangan koleksi yang ada di perpustakaan. Ini adalah fasilitas yang ada di perpustakaan UI, ini adalah ruang koleksi. Ini ada di lantai 2, jadi teman-teman nanti pada saat ke lantai 2 akan menemukan berbagai jenis koleksi yang mempunyai label warna yang berbeda. Jadi nanti teman-teman pada saat mencari koleksi buku di lantai 2, tolong teman-teman lakukan pencarian di OPEC yang sudah kami sediakan di selasar-selasar setiap lantai yang sudah kita sediakan. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk menulis nomor panggil yang teman-teman butuhkan. Jadi nanti buku-buku yang ada di lantai 2 susunannya berdasarkan nomor panggil sesuai dengan warna-warna label yang kita sediakan. Jadi setiap koleksi ini mempunyai label warna yang berbeda. Jadi nanti teman-teman tolong pada saat sudah mendapat dari OPEC yang sudah kita sediakan, jangan lupa teman-teman menuliskan atau mungkin mengingat-ingat nomor panggil berapa buku yang akan dipinjam. Karena itu memudahkan teman-teman untuk mencari di rak-nya.
Karena ini ada berapa ratus rak, jadi teman-teman nggak mungkin akan melihat rak satu ke sampai rak berikutnya. Jangan mengitari rak-rak yang ada di lantai 2. Jadi yang paling praktis teman-teman mengingat-ingat atau mungkin mencatat nomor panggil yang ada di punggung buku tersebut. Itu akan mempermudah atau mempercepat teman-teman untuk mencari buku di lantai 2. Kemudian yang ini ada ruang kubikus. Ini adalah ruang belajar khusus dan ini hanya untuk yang sedang S3 ya, karena ini juga kita mempunyai ruangannya terbatas, hanya sekitar 100 ruangan. Jadi teman-teman untuk sementara ini sebelum S3 belum bisa menggunakan fasilitas ini. Kemudian ini ruang-ruang baca. Ini ada ruang baca yang sudah kami sediakan. Kemudian ada ruang diskusi. Kemudian ada lab komputer. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa di perpustakaan, di lab komputer ini yang kita buka sampai jam 9 malam. Ya, jam 9 malam. Kemudian kalau ruang baca yang ada di perpustakaan kita hanya sampai jam 7 malam. Tapi apabila teman-teman masih kurang puas, nanti bisa ke luar pintu perpustakaan, juga bisa untuk tempat-tempat belajar di luar pintu perpustakaan. Silakan saja, nanti kalau mau berdiskusi di luar juga kita layani, tapi dengan syarat berkoordinasi dengan security yang ada di perpustakaan UI. Dan ruang diskusi ini yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa teman-teman apabila ingin menggunakan ruang-ruang diskusi atau ruang belajar ini, teman-teman jangan lupa untuk mengajukan permohonan untuk penggunaan ruang-ruang ini. Kemudian untuk yang saya kembali lagi ke ruang internet, teman-teman pada saat menggunakan lab komputer ini hanya dikhususkan untuk Sivitas Akademika UI, karena pada saat masuk teman-teman harus mengisi absensi dengan kartu mahasiswa. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan apabila tidak bawa kartu ATM atau dan sebagainya. Kartu mahasiswanya harus dibawa, karena itu untuk pengisian absensi yang ada masuk di perpustakaan. Kemudian teman-teman jangan lupa pada saat menggunakan komputer ini, pastikan bahwa komputer tersebut sudah dalam keadaan logout. Pada saat keluar juga jangan lupa harus meng-logout dari visi komputer tersebut. Yang kita khawatirkan pada saat teman-teman keluar dari lab komputer belum meng-logout komputer yang teman-teman gunakan, nanti akan digunakan dengan teman-teman yang lain. Kita tidak bisa mengontrol dia sedang mengakses apa dan sebagainya. Petugas tidak akan mengontrol sejauh itu. Jadi teman-teman harus berhati-hati nanti pada saat menggunakan lab komputer ini. Kemudian terutama yang paling sering tertinggal adalah flash disk, teman-teman. Jadi nanti pada saat keluar dari lab komputernya, pastikan bahwa barang-barang bawaan flash disk dan sebagainya harus sudah tidak ada. Ini adalah ruang-ruang belajar perpustakaan UI. Jadi ini adalah perpustakaan UI didesain sebagai pusat aktivitas mahasiswa, tidak hanya kegiatan akademik, namun juga untuk pengembangan kreativitas. Jadi teman-teman bisa menggunakan tempat-tempat belajar ini. Ini adalah ruang-ruang belajar, jadi ini yang ruang baca. Jadi teman-teman pada saat mendapatkan buku yang kira-kira ingin dibaca, bisa langsung memilih tempat untuk membaca di tempat ini. Jadi tidak harus buku yang dibaca tidak harus dibawa pulang, tapi cukup dibaca di tempat. Apabila nanti teman-teman ingin membaca buku-buku tersebut, kami sediakan tempat-tempat untuk membaca buku tersebut. Ini juga tempat-tempat berdiskusi. Jadi ini area ini ada di luar gedung perpustakaan, di luar perpustakaan, tapi masih di dalam gedung perpustakaan. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini, tapi sebenarnya ini di gedung perpustakaan, tapi di luar pintu perpustakaan. Jadi ini masih satu gedung dengan perpustakaan. Jadi intinya
posisinya ini ada di luar pintu perpustakaan, tapi masih ada di dalam gedung perpustakaan. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan fasilitas ini. Kemudian yang perlu dipatuhi ketika di perpustakaan biasa teman-teman, jadi teman-teman tolong menjaga ketenangan untuk kita bersama. Jadi tidak makan dan minum di dalam perpustakaan, tidak diperkenankan merokok, kemudian tidak berisik selama di perpustakaan, dan tidak boleh membawa binatang. Jadi ini sepertinya sudah seperti di tempat-tempat yang lain juga teman-teman mungkin tahu juga akan mematuhi perpustakaan, mematuhi aturan-aturan seperti ini. Jadi untuk mengingat teman-teman yang lain sedang belajar, jadi teman-teman harus bisa menjaga ketenangan dalam pada saat ada di perpustakaan. Maaf Pak Sutiman, waktunya sudah selesai. Ya, Bu. Mungkin agak dipercepat. Iya, ini kebetulan sudah mau habis. Baik. Ya, ini perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman pada saat nanti mengalami kendala atau ingin mempunyai sesuatu, mempunyai permintaan sesuatu, teman-teman bisa menghubungi dengan alamat ini. Jadi ada email address-nya, ada teleponnya, ada WA-nya, ada yang lain, ada ini. Jadi teman-teman nanti silakan, setiap bentuk layanan ini alamatnya berbeda-beda. Jadi ada sekretariat, ada humas, ada layanan sirkulasi, ada layanan rujukan dan sebagainya. Jadi nanti pada saat teman-teman minta rujukan, minta artikel dan sebagainya, bisa melihat ke alamat email address-nya yang kita sediakan ini. Jadi sekali lagi teman-teman ini bisa dicatat atau mungkin bisa disimpan nanti untuk suatu saat nanti ini pasti akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kemudian yang terakhir, selamat belajar, selamat akses sumber informasi dan fasilitas perpustakaan. Sampai bertemu di perpustakaan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kita kembalikan kepada Bu Vero selaku moderator. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak Sutiman. Kebetulan beliau itu di bagian manajemen pengetahuan. Beliau itu yang mengolah skripsi, buku-buku, atau tesis. Jadi sedikit saya jelaskan tentang Pak Sutiman. Terima kasih. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan di kolom chat ya. Mungkin mau bertanya tentang layanan, karena yang saya tahu kalau vokasi itu udah langganan, paling denda paling banyak, karena mungkin karena posisi letak ininya ya, kampusnya yang kita agak-agak jauh, jadi kadang mahasiswa vokasi itu yang paling banyak untuk denda. Jadi untuk teman-teman semua, untuk urusan peminjaman buku berkaitan dengan dendanya, mohon itu yang selalu diingat. Mungkin terima kasih Pak Sutiman. Berikutnya kita langsung aja kita masuk ke materi kedua tentang layanan strategi penelusuran oleh Bapak Ma'ruf Patimura, ST. Kepada Pak Ma'ruf, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Virus atas waktunya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya, dan selamat karena sudah berhasil masuk di kampus Universitas Indonesia ini yang ya termasuk favorit ya, atau paling tidak pasti senang ya bisa diterima di sini. Kemudian seperti tadi dijelaskan Bu Virus, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses koleksi-koleksi dan jurnal-jurnal yang nanti teman-teman akan butuhkan saat mulai perkuliahan. Karena apa? Karena berbeda dengan cara-cara di sekolah, proses belajar di perguruan tinggi itu lebih banyak mandirinya, apalagi sekarang ini masih dalam proses
PJJ. Jadi misalnya dulu di sekolah mungkin diajarkan sesuatu, kemudian ada ulangan dan tugas. Di perguruan tinggi bisa jadi dosennya hanya menjelaskan temanya, nanti teman-teman harus mencari bahan-bahan perkuliahannya sendiri. Oleh karena itu perpustakaan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Baik, langsung saja saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, oke. Nama kerennya itu adalah information literacy. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah teman-teman itu akan diajarkan skill-skill untuk mencari informasi, kemudian mengelola informasi, dan sampai nanti menggunakannya secara etis. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, berkaitan dengan perpustakaan itu aksesnya itu adalah ke koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI dan akses untuk online database yang dilanggar UI. Kenapa dua hal ini dibedakan? Karena pertama situsnya itu juga berbeda. Yang kedua akunnya, ini yang paling penting, akunnya juga berbeda. Oleh karena itu, saya akan membedakan dan mengajarkan kedua hal ini. Nah, untuk koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan UI, ada aksesnya itu lewat lib.ui.ac.id. Itu kita namakan Lontar, itu aplikasinya. Nah, secara umum terbagi dua, ada yang open dan ada yang membership. Open itu langsung bisa diunduh, sedangkan membership harus login terlebih dahulu. Nah, akun ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Sutiman untuk teman-teman lakukan aktivasi. Kalau dulu sebelum PJJ, sebelum pandemi, itu biasanya mahasiswa datang ke ruang internet. Yang tadi dijelaskan banyak komputer iMac ya di sana. Biasanya jadi tempat nongkrong, tempat mahasiswa kerjakan tugas, mengisi waktu senggang lah istilahnya di sana. Makanya kita letakkan di sana untuk aktivasinya. Tapi sejak pandemi kita lakukan lewat online dari form yang tadi disebutkan. Kemudian ada yang kedua adalah ke jurnal yang dilanggan UI. Ini bisa dibagi dua lagi. Jika teman-teman berada di jaringan UI, mengaksesnya lewat bukan hanya lokasi teman-teman di UI ya, tapi mengaksesnya juga lewat jaringan UI, hotspot UI atau komputer-komputer yang terhubung ke jaringan UI. Itu langsung ke situs online database atau melalui Summon. Indonesia.summon.serialsolution.com. Tapi karena teman-teman kebanyakan sedang ada di rumah atau jauh dari kampus UI, maka aksesnya harus melalui remote-lib.ui.ac.id. Nah, akunnya berbeda, ini bukan menggunakan akun yang teman-teman nanti aktivasi keanggotaan itu. Tapi ini sudah teman-teman miliki ya seharusnya ya, yaitu akun SSO. Ini digunakan untuk akun siak, untuk email, untuk login hotspot. Jadi digunakan pula untuk mengakses online database melalui remote-lib.ui.ac.id. Nah, ini dia sekilas Bitly aktivasi anggota UI. Kemudian ini sebagian bukan sebagian sih, seluruh online database UI kita klasterisasi mulai dari multidisiplin, sosial humaniora, sains teknologi, research tool dan lain sebagainya. Ini kita persingkat biar seluruhnya bisa dalam satu halaman. Tapi biasanya mahasiswa baru itu ngelihat ini udah pusing duluan. Tapi jangan khawatir, kita tidak memaksa untuk kalian menghafal, apalagi hafal warna-warnanya. Ini cuma buat membedakan aja. Warna itu tidak penting, hanya biar kelihatan bagus. Dan tidak perlu dihafal juga, karena nanti saya akan tunjukkan situs yang menjelaskan seluruh online database yang dilanggar UI. Nah,
apa fungsinya information literasi? Saya yakin teman-teman apalagi lahir di era milenial itu sudah biasa searching ya, menelusur, biasanya menggunakan Google pastinya. Tapi sebenarnya penggunaan pencarian lewat Google itu untuk bahan-bahan kuliah itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena nanti akan mendapatkan belum tentu informasi yang tepat. Bisa jadi informasi sampah yang mungkin menjelaskan sesuatu tapi dari orang yang mungkin bukan ahlinya, hanya orang yang sok tahulah, pakar mendadak. Jadi teman-teman untuk mengaksesnya itu sebaiknya dan seharusnya lewat jurnal-jurnal yang dilanggan oleh UI. Nah, tapi nanti masing-masing jurnal akan berbeda pencariannya. Tapi secara umum prosesnya seperti ini. Yang pertama, teman-teman harus menggunakan keyword yang tepat. Kenapa seperti itu? Karena nanti untuk mendapatkan hasil yang tepat, sebaiknya teman-teman itu sudah mengerti apa dulu yang mau dicari. Jika teman-teman belum terbayang dan menggunakan kata kunci yang sangat umum, maka nanti hasilnya akan banyak sekali dan akan sulit mencari literatur yang pas untuk dijadikan rujukan. Dan untuk mempersempit atau memperluasnya, kita bisa menggunakan yang namanya Boolean logic. Apa itu? Boolean logic itu adalah seperti and, or, dan not. Misalnya kalau and berarti jika kita menggunakan dua kata, kedua kata itu harus dimiliki oleh situs tersebut. Jika hanya satu, maka tidak akan ditampilkan di hasil pencarian. Tapi kalau kita menggunakan or, maka salah satunya hanya terdapat di situs akan ditampilkan juga. Jadi fungsinya ini secara umum N itu untuk mempersempit jika hasil cari kita terlalu banyak. Sedangkan OR itu untuk memperluas jika hasil cari kita terlalu sedikit atau jika kita memiliki dua kata kunci yang dua-duanya dipakai. Misalnya ada yang memakai karyawan, ada yang memakai pekerja. Maka jika dua-duanya ingin kita dapatkan hasilnya, kita harus menggunakan or karyawan, or pekerja. Dan not itu misalnya kita ingin hanya satu kata dan tidak kata yang lain. Dan setelah hasil pencarian didapat, jika masih terlalu banyak hasilnya, kita bisa menggunakan filter, baik dalam bentuk tahun, tipe file, dan lain sebagainya. Nah, untuk jurnal yang didapat, seperti saya jelaskan tadi, sebaiknya tidak mencari di Google karena belum tentu jurnal yang didapat itu terindeks Scopus. Bisa jadi jurnal abal-abal dari pengarang yang belum tentu dianggap pakar di bidangnya. Dan jurnal yang didapat juga harus sesuai dengan tema yang berdasarkan keyword kita. Kenapa? Karena biasanya teman-teman ketika mengerjakan tugas dari dosennya itu nanti akan diminta, saya minta kalian menulis karya dengan dasar referensi 10 jurnal misalnya. Nah, kalian teman-teman harus mencari paling tidak 10 atau lebih jurnal yang terindeks Scopus, istilahnya jurnal yang bagus deh. Seperti itu. Oke. Setelah itu teorinya, kita langsung ke praktek aja. Oke, sebelumnya biar aktif saya ingin tanya dulu. Yang sudah pernah ke gedung perpustakaan UI, baik di luar atau di dalamnya, bisa raise hand mungkin agar saya tahu ini pada tidur atau memperhatikan. Oh, sudah ada ya. Audrey Setiani. Ke BNI mungkin ya. Oh, ternyata banyak sudah ya. Oke, biasanya waktu OBM offline ini saya tanyakan nih, lihat responnya. Oh, senang, biasanya banyak. Ngapain? Banyak ya. Wah, ternyata udah pada tahu lokasinya Bu Fairuz.
Oke, ini kabar gembiranya, kita ada rencana untuk membuka layanan, walaupun nanti pengunjungnya terbatas. Jadi saya akan mengajarkan bagaimana jika nanti layanan dibuka, teman-teman bisa mengakses koleksi tercetak, karena memang vokasi ini cukup banyak membutuhkan koleksi tercetak ya dibanding koleksi digital. Makanya Bu Fairuz tadi sempat menyinggung paling banyak menyumbangkan uang ke perpustakaan dalam bentuk denda pengembalian buku. Jadi sudah diwanti-wanti oleh Pak Sutiman jangan sampai terlambat. Tapi kalau nggak minjem juga nggak kesian ya, karena emang buku perpustakaan itu memang ya disediakan untuk kalian. Maka saya akan mengajarkan cara mengaksesnya. Sekali lagi saya izin share screen. Oke. Seperti tadi sudah diulang berkali-kali, untuk mengakses koleksi perpustakaan situsnya adalah lib.ui.ac.id. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Mungkin teman-teman yang memakai komputer atau gadget bisa juga sambil mencoba mengakses situs ini. Oke, sepertinya sudah banyak yang mengakses ya. Oke, situs ini fungsinya dua, yaitu sebagai situs informasi, website biasa, dan juga sebagai OPAC. OPAC itu apa? OPAC itu adalah Online Public Access Catalog. Artinya katalog yang bisa diakses untuk koleksi-koleksi, mencari koleksi-koleksi yang dimiliki. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian atas ini ada informasi-informasi, slide-slide berjalan tentang perpustakaan. Di bagian bawah juga ada berita-berita tentang perpustakaan. Tapi memang karena sudah era sosial media, kita lebih banyak mengupdate-nya lewat sosmed. Nah, sosmednya apa? Nah, di sini juga dijelaskan. Ada Twitter, UI_Library, Instagram, dan YouTube juga. Nanti sudah dijelaskan oleh Pak Timan. Silahkan di follow, di subscribe, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk opaknya ini kita bisa mengaksesnya untuk mencari koleksi-koleksi. Di sini ada jenis koleksinya ditulis. Seperti tadi saya jelaskan, koleksi perpustakaan ada yang tercetak, tapi ada juga yang digital. Nah, kebanyakan adalah keduanya, apalagi karya Siva UI. Kebanyakan ada tercetak dan digitalnya. Nah, kalau buku teks nanti yang biasanya teman-teman vokasi butuhkan untuk bahan kuliah, itu cara mengaksesnya adalah langsung ke fisik. Nah, jadi sampai perpustakaan nanti buka, teman-teman belum bisa mengaksesnya. Tapi saya akan mengajarkan, mudah-mudahan kita berdoa bersama nanti perpustakaan diizinkan untuk buka kembali. Nah, untuk mencari hanya buku teks, misalnya teman-teman mau pinjam, tadi dijelaskan ya di lantai 2, boleh langsung diklik jenis koleksinya. Jadi teman-teman klik buku teks di bagian kanan, nanti akan ditampilkan menu buku teks langsung. Jadi ada 154.906 buku teks yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Nah, kalau teman-teman mencari bukunya secara scroll, digeser ini mungkin 10 kali scroll udah bosen ya. Makanya pencariannya diketikkan saja. Misalnya pencariannya berdasarkan apa? Berdasarkan judul, atau berdasarkan pengarang, atau berdasarkan penerbit, atau berdasarkan kata kunci.
Teman-teman biasanya tidak mengganti, defaultnya itu judulnya aja, karena saya kan nggak tahu pengarangnya, apalagi penerbitnya. Judul sama kata kunci ada beda, ada ininya juga, tapi misalnya buku lebih tepat dicerminkan oleh judul sih. Misalnya salah satu vokasinya itu di sini ada bagian ini ya, multimedia ya, atau periklanan deh. Periklanan. Kita cari buku yang judulnya ada kata-kata periklanan. Oke. Nah, ternyata ada 28 buku yang ada kata periklanan di judulnya. Mulai dari pengantar periklanan, manajemen periklanan, periklanan sama dengan advertising, dan selanjutnya. Ini biasanya kalau udah pengantar manajemen biasanya itu buku wajib ya yang harus dibaca. Nah, misalnya teman-teman sudah yakin ingin meminjam buku ini, manajemen periklanan misalnya. Tinggal diklik aja judulnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nomor panggilnya. Sebenarnya di hasil pencarian ini sudah kelihatan nomor panggilnya, yaitu seperti ini. Nah, saya jelaskan sekilas apa maksud nomor panggilnya di sini. Untuk buku teks dan buku referensi, nomor panggilnya kita klasifikasi berdasarkan aturan DDC, Dewey Decimal Collection. Teman-teman nggak perlu tahu apa sih itu. Singkatnya adalah kita bagi berdasarkan nilai-nilai ratusan, kelas 100, 200, 300, sampai 900. Dan kebetulan untuk bidang periklanan itu ada di kelas 600 dan pustakawan sudah mengklasifikasinya. Oh, dia kelas 600-nya 659. Maka untuk teman-teman jika teman-teman ingin meminjam buku ini, maka teman-teman setelah berada di lantai 2, kita sistemnya adalah mencari sendiri, sistem terbuka. Jadi teman-teman pergi ke rak 600, kemudian ditelusuri sampai 659, selanjut ditelusuri sampai titik 109, 598, sampai hurufnya ketemu juga RHE.M. Jadi nanti lokasi bukunya akan berada di urutan seperti ini. Nah, setelah menemukan, tinggal diambil bukunya, baru teman-teman pergi ke petugas untuk meminjamnya. Itu proses peminjamannya. Tapi sebelum teman-teman mencari di rak, teman-teman scroll dulu ke bawah. Kenapa? Karena di bawah ada penjelasan ketersediaan. Ini yang penting. Jika teman-teman melihat tulisannya tersedia, maka hampir bisa dipastikan bahwa buku itu ada di rak. Kecuali mungkin sedang dibaca atau sedang dibereskan setelah dikembalikan ya. Tapi biasanya sudah ada. Nah, kalau tulisannya berbeda, tulisannya yaitu kembali tanggal sekian. Itu berarti buku tersebut sedang dipinjam. Artinya hampir bisa dipastikan buku itu tidak ada di rak. Jadi teman-teman tidak perlu mencarinya di rak tersebut. Silakan cari buku yang lain. Oke, seperti itu ya. Cukup jelas ya. Nanti jika ada pertanyaan boleh di sesi tanya jawab atau langsung ditulis di kolom chat. Nah, demikian juga dengan buku referensi. Nah, buku referensi itu mirip dengan buku teks. Artinya, buku tersebut hanya ada koleksi tercetak saja. Tapi ada perbedaannya, makanya kita bedakan jenis koleksinya. Nah, seperti dilihat ya, ada R sekian, ada R sekian. Nah, buku referensi berbeda dengan buku cetak karena
buku referensi tidak boleh dipinjam. Jadi teman-teman hanya bisa membaca buku referensi di tempatnya. Dan buku referensi tidak terletak di lantai 2, tapi di lantai 4. Apa sih buku referensi? Nah, itu biasanya berbentuk kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya hanya dibaca seperlunya, makanya tidak boleh dipinjam. Nah, ini contohnya. Ini referensi dari DW Decimal Classification Volume 1. Digunakan oleh mahasiswa FIB. Tapi di sini nggak ada mahasiswa FIB ya. Oke. Oke, itu tentang koleksi tercetak. Koleksi tercetak lainnya adalah karya-karya Civitas Akademika, yaitu berbentuk proceeding, disertasi, dan seterusnya, skripsi, tesis, tugas akhir. Ini adalah koleksi yang tercetak, tapi juga biasanya ada file digitalnya. Jadi biasanya ini kombinasi keduanya. Selain ini, karya Uiana, ada juga koleksi naskah. Ini juga tercetak dan biasanya ada file digitalnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman bisa ini bisa dilihat dari hak ciptanya. Kalau buku teks dan buku referensi kita membelinya dalam bentuk tercetak dan kita tidak memiliki hak cipta untuk mendigitalisasi. Tapi kalau naskah dan karya Siva UI itu kan memang milik kita, sudah diserahkan ke perpustakaan, maka kita berhak mendigitalisasinya. Jadi sebagian besar, terutama karya Siva UI, biasanya kita sebutnya Uiana, itu yang baru-baru sudah ada file digitalnya. Tapi yang lama-lama ada yang tidak. Karena mungkin belum era digital ya, waktu itu mungkin masih mesin ketik. Mungkin teman-teman pernah melihat mesin ketik, jadinya belum digital, dan kita usahakan digitalisasi, kita scan dan kita unggah. Nah, bagaimana akses file digitalnya? Nah, saya jelaskan dulu ke koleksi yang sudah pasti berbentuk digital saja. Nah, bisa teman-teman ini ya, namanya e-books. Kenapa? Ya namanya aja ada E-nya, berarti elektronik. Nah, ini adalah koleksi buku-buku yang kita beli lewat online database. Karena kita sudah beli, kita tidak mau saat mahasiswa ingin mengaksesnya, buku itu tidak tersedia lagi. Makanya kita unduh dan kita unggah ke server LibUI.ACID. Jadi bisa teman-teman lihat ada 8.520 e-books yang kita miliki. Nah, bedanya dengan buku teks, selain bentuk cetakannya, bentuk formatnya, teman-teman kalau mau mencari e-books, kata kuncinya harus bahasa Inggris. Kenapa? Karena buku teks kita biasanya belinya dalam bahasa Indonesia, walaupun ada juga yang bahasa Inggris. Tapi kalau e-books itu tidak ada yang berbahasa Indonesia, setahu saya. Karena memang kita belinya dari online database luar negeri. Jadi kata kuncinya jangan bahasa Indonesia. Kok nggak ketemu ya, dan tulisnya harus dalam bahasa Inggris. Misalnya advertising ya. Kita coba, ada nggak ya advertising? Oke. Nah, ternyata kita punya 5 e-books tentang advertising, periklanan. Nah, ini contohnya. Branding Unbound, the future advertising sales. Advertising in a new format and media. Definite good guide to Google AdWords. Nah, ini lumayan menarik nih. Google Ads
lumayan kekinian ya. Kita coba klik di judulnya. Nomor panggilnya juga ada karena kita harus mengisi metadatanya. Tapi nomor panggil di e-books tidak terlalu penting karena kita tidak bisa mencari di rak, berbeda dengan buku teks. Nomor panggil di e-books hanya untuk mengisi metadata saja. Yang penting adalah di bagian bawahnya. Nah, di sini dilihat ada tulisan file digital _21. Artinya ada file digitalnya. Di bawahnya ada judul dan ada lambang panah ke bawah. Tapi saya nggak bisa apa-apain. Kenapa seperti ini? Nah, kenapa? Karena saya belum login di lib.ui.ac.id. Itu fungsinya login karena hanya mahasiswa UI, Sivitas Akademika UI yang bisa mengakses koleksi e-books. Jadi kalau teman-teman lihat sekilas tadi, ada yang open, ada yang membership. Kalau open, karya Siva UI yang bisa diakses umum. Tapi selain itu, harus login terlebih dahulu. Cara loginnya bisa kita lihat di sini ada, di beranda ada tamu, di bawahnya ada username sehingga kan dimasukkan. Maaf. Jadi nanti teman-teman setelah melakukan aktivasi keanggotaan akan dikirimkan username dan password lontar akun perpus untuk masuk di situs ini. Jadi saya sudah punya, saya praktekkan. Kasihkan username dan password, kemudian klik login. Nanti akan diberitahukan, oh selamat siang, nama, statusnya, grup anggota apa, dan masa berlakunya sampai tahun berapa. Dan setelah login, maka teman-teman bisa mengakses yang membership, e-books, dan lain sebagainya. Ya, tadi kita lihat kan, ini belum bisa diapa-apain kan. Nah, saya refresh aja, saya tidak mau ulang lagi pencariannya. Saya refresh halamannya setelah saya login. Jadi nanti bisa login terlebih dahulu aja, nggak perlu seperti ini. Nah, teman-teman sekarang bisa melihat bahwa judulnya bisa diklik. Dan tanda panah ke bawah juga bisa diklik. Ini adalah, judul ini bukan untuk mengunduh, tapi untuk membaca di tempat. Jadi nanti teman-teman akan dibukakan aplikasi baca di tempat dalam bentuk flipbooks. Mungkin era digital sudah sering baca di ini ya, di situs-situs buku-buku elektronik standar sebenarnya bisa diiniin, misalnya panah untuk menggeser-geser halaman. Kemudian di sebelah atasnya ini menu-menunya bisa lewat sini juga, bisa ke akhir, bisa zoom, full screen, dan lain sebagainya. Ada juga di sini nih melihat kontennya apa aja, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Bisa juga di sini jika kita mau menampilkan halamannya. Jika teman-teman ingin langsung loncat ke halaman 3, ke halaman nih, dan seterusnya. Tapi biasanya Siva UI sih nggak mau baca di situs langsung. Kenapa? Karena biasanya sih pengen dong punya di ini, siapa tahu nanti nggak bisa akses internet lagi atau bukunya udah nggak ada. Maka yang diklik adalah tanda panah ke bawah ini. Nah, ketika diklik, ini saya pakai Chrome, dia langsung mengunduh, tapi di new tab ya. Kalau Firefox mungkin beda, langsung diarahkan untuk save atau open. Kalau Chrome nanti diunduhkan di tab baru, nanti tinggal klik bagian kanan atas untuk mengunduhnya dalam bentuk PDF. Nah, seperti itu untuk mengakses file digital di Lontar. Nah, sekarang bagaimana cara mengakses yang lainnya? Sama dengan tercetak atau
file digital saja. Yang keduanya juga kita lakukan pencarian terlebih dahulu. Nah, sekaligus saja saya ajarkan cara pencariannya. Di sini ada pencarian sederhana, ada pencarian spesifik. Kalau saman seperti tadi saya jelaskan untuk pencarian ke online database. Nanti akan saya jelaskan di sesi yang berikutnya. Untuk pencarian sederhana itu adalah pencarian ke seluruh koleksi yang dimiliki. Misalnya periklanan, kita klik cari. Nah, dia akan menampilkan hasil seluruh koleksi yang dimiliki perpustakaan. Misalnya, ada yang berbentuk buku teks. Kemudian ada yang berbentuk artikel jurnal. Ini jurnal-jurnal tercetak ya, adanya di lantai 4. Ada yang berbentuk buku referensi. Dan seterusnya. Apa kelebihan dan kekurangannya? Untuk pencarian sederhana memang mencari ke seluruh koleksi. Tapi jika teman-teman menggunakan kata kunci yang umum, misalkan periklanan terlalu umum ya, maka hasil yang didapat cukup besar. Jadi 644 lumayan capek juga untuk mencarinya satu persatu. Makanya saran saya, jika teman-teman melakukan pencarian sederhana, sebaiknya kata kuncinya sudah spesifik. Periklanan apa, manajemen apa, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan hasil yang tidak terlalu banyak dan lebih tepat. Makanya diajarkan cara kata kuncinya. Selain dari pencarian sederhana, kita juga bisa melakukan pencarian spesifik. Nah, ini yang dilakukan jika teman-teman ingin kata kuncinya umum, tapi ingin mendapatkan hasil yang tidak terlalu banyak. Nah, saya akan mengajarkan kalau tadi sama sebenarnya dengan pencarian buku teks dan lain sebagainya, mirip ya kotaknya. Kalau tadi hanya berdasarkan judul, tapi saya ingin ajarkan bahwa kita juga bisa berdasarkan yang lainnya. Misalnya, teman-teman ingin mengetahui hasil karya Sifa UI dari program studi saya apa sih? Nah, misalnya karena vokasi ya tidak biasanya karyanya karya tugas akhir aja. Tapi misalnya pengen tahu bacaan-bacaan skripsi gitu. Kita cari berdasarkan program studi. Misalnya program studinya manajemen ya, manajemen ada kan di vokasi. Kita bisa cari, nanti akan muncul hasilnya. Nah, ternyata dari prodi manajemen ada 8.626 hasil. Ada yang berbentuk tesis, ada yang berbentuk apalagi, banyak ya. Tapi kebanyakan di awal-awal tesis. Nanti kita coba lagi persingkat. Bagaimana cara mempersingkatnya? Nah, tadi yang saya pernah singgung. Untuk mempersingkat, kita menggunakan N. Jadi, program studinya manajemen, misalnya, tapi tahunnya, saya mau tahu tahun yang tidak terlalu lama, misalnya tahun 2019. Nah, ini sayangnya untuk tahun kita nggak bisa bikin range ya, jadi teman-teman harus cari tahu dulu 2019, 2018, 2017 dan lain seterusnya. Misalnya 2019 dulu. Nah, ini tapi dapat lebih sedikit, 215 dokumen. Nah, kelihatan ini kan ada ini skripsi. Nah, ini saya sekalian jelaskan untuk nomor panggil karya Sifa UI. Ini adalah kode untuk skripsi. Nah, kalau teman-teman praktikkan, kok S-nya SPDF. Ini artinya
skripsi ini tidak lagi tidak memiliki versi cetaknya. Kenapa? Karena kebijakan kita di tahun itu, kita untuk skripsi tidak lagi kita terima dalam bentuk tercetak. Jadi kita hanya menyimpan file digitalnya. Jadi teman-teman bisa lihat di program studi manajemen di tahun 2019 ada skripsi dan bentuknya SPDF semua. Saya ingin lihat. Nah, ini ada bentuk T. T itu artinya depannya tesis. Ini juga TPDF ya. Saya coba lihat lagi. MK. MK itu makalah dan kertas kerja. Jadi gampang dihafal ya teman-teman ya. Bahwa depannya itu TA. TA itu tugas akhir. Atau biar langsung ketemu saya ubah deh tahunnya. Sekarang saya cari bukan tahun 2019, tapi tahun-tahun yang agak lama. Karena skripsinya itu di tahun 2019, teman-teman tidak bisa baca secara fisik, karena kita tidak meminta mahasiswa menyerahkan fisiknya. Manajemen, kita coba tahun 2017. Oke, saya ingin tunjukkan. Kita coba cari. Nah, ini dia. Oh, masih SPDF ya. Nah, ini kelihatan. Hasil karya skripsi dari Ayu Putri itu berbeda dengan Rafikah Balkis. Rafikah Balkis adalah SPDF, sedangkan Ayu Putri adalah S67942. Ini juga di bawahnya Mutiara Anjani. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Rafikah Balkis tidak menyerahkan bentuk fisiknya atau tidak ada. Tapi Ayu Putri itu ada bentuk fisiknya, makanya kita namakan nomor panggilnya itu berbentuk nomor. Seperti dijelaskan dari Pak Timan tadi, karya Uiana itu ada di lantai 3. Jadi jika teman-teman ingin membaca hasil karya Ayu Putri dalam bentuk tercetak, teman-teman pergi ke lantai 3 jika nanti perpustakaan UI sudah buka. Kemudian teman-teman pergi ke seksi skripsi, area skripsi, dan urut berdasarkan nomor panggil ini. Berarti ini rak yang sekitar 60 ribuan. Mungkin udah agak-agak ujung ya, karena ini tahun-tahunnya agak baru. Nanti diurut 60.000, 67.000, 67.900, dan seterusnya sampai ketemu 67.942. Dan diletakkan di situ. Berbeda dengan buku teks, karya Uiana hanya bisa dibaca di tempat, tidak bisa dipinjam. Tapi teman-teman, apalagi era sekarang ya, biasanya ngapain baca buku berbentuk teks, saya baca digital aja, bisa sambil tiduran di rumah. Jangan khawatir, teman-teman klik aja judulnya, kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini ada file digital .21. Artinya apa? Ini juga ada file digitalnya jika ingin baca. Tinggal klik aja kalau sudah login. Maka teman-teman bisa membacanya langsung dalam bentuk full. Kita tidak hanya memberikan abstraknya saja. Ini loadingnya agak lama, mungkin panjang atau tebal skripsinya. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya, mengunduhnya juga. Jadi teman-teman bisa baca-baca, oh ini karya senior saya yang udah lulus ini. Saya ingin tahu bentuknya seperti apa. Ya, jadi termasuk tipe yang dua-duanya punya. Ada tercetaknya, ada digitalnya. Kemudian sekilas tentang membership dan open, bagaimana bisa dibedakan? Nah, itu masalah kebijakan. Tapi untuk aksesnya yang saya jelaskan di sini, untuk membership hanya Siva UI yang bisa mengakses. Sedangkan untuk open
tanpa perlu login pun, misalnya ada teman SMA yang bukan mahasiswa UI bisa mengakses. Tapi memang lebih sedikit yang open, yaitu hanya dari 2008 sampai 2009, 2011. Sedangkan skripsi membership selain itu 2007 ke bawah atau 2012 ke atas. Jadi kebijakan dari 2008 sampai 2011 itu kita membuka ke seluruh dunia. Tidak hanya SIFA UI saja yang bisa mengaksesnya. Oke, demikian untuk mengakses koleksi yang dimiliki perpustakaan. Nah, sedikit lagi saya akan mengajarkan untuk mengakses online database-nya. Nah, seperti dijelaskan tadi, jika teman-teman berada di jaringan UI lewat hotspot UI, teman-teman bisa langsung mengaksesnya. Tapi kan saya nggak hafal, Kak. Misalnya banyak banget tadi online database-nya, saya nggak tahu akan kemana. Nah, teman-teman bisa dari lib.ui.ac.id, di bawah ini ada sumber daya elektronik, klik aja bagian online database list. Di online database list ini, teman-teman akan diinfokan apa saja jurnal-jurnal online database yang kita langgan, yang UI langgan. Jadi bisa mengaksesnya secara gratis. Nah, berikut juga panduan tutorial bagaimana cara mengaksesnya. Karena masing-masing online database itu berbeda-beda. Mungkin mirip. Jadi ada simple search, ada advanced search, ada dan lain seterusnya. Ini kita bagi 3 yang tadi dijelaskan juga di gambar: multidisiplin, bidang kesehatan, sains dan teknologi, serta sosial dan humaniora. Jadi tergantung teman-teman ingin bidangnya apa, carinya di mana, bisa ke sini dulu. Pusing cara mengaksesnya, baca manualnya terlebih dahulu. Misalnya yang terkenal adalah Science Direct. Ini kita coba akses Science Direct. Nah, ternyata alamat situsnya sciencedirect.com, tapi ini hanya bisa diakses dari jaringan UI jika langsung ke sciencedirect.com. Cirinya ada tulisan ini, you have institutional access. Bisa jadi tulisannya Universitas Indonesia atau hanya logo Makara. Keywordnya juga pencariannya juga sama, tinggal masukin keyword, misalnya manajemen, kemudian dapat hasilnya, kita bisa filter lewat sebelah kiri ini, ya. Kalau jurnal di online database biasanya hasilnya banyak-banyak. Dan jangan lupa pakai bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Filter berdasarkan tahun, tipe, dan selanjutnya. Ini bisa teman-teman coba-coba praktekkan sendiri. Tapi karena dari rumah, jangan langsung akses dari sini. Tapi lewat remote.deslib.ui.ac.id. Nah, kalau saya belum login Ini Pak Maruf mati ya? Ya. Iya kayaknya Bu. Mati ya Pak Maruf ya? Mohon saya untuk maaf, tadi terputus ya. Ya, soalnya saya praktekkan logout dari SSO, ternyata terputus. Oke Pak, lanjut. Lanjut ya, sedikit lagi. Oke, jadi setelah saya login SSO,
saya akan diberikan akses ke menu online database list. Nah, lewat remote lab ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk mengakses dari rumah ini lewat sini. Misalnya saya praktekkan jurnal yang lain deh, misalnya ke ProQuest. Jadi diklik aja ProQuest, kemudian nanti akan diarahkan ke situsnya ProQuest. Nah, ini mirip-mirip, jadi bisa cari lagi misalnya advertising. Nah, nanti akan dapat lagi list-list. Nah, ini ada 4 juta, banyak sekali ya. Nah, ini bisa dipilih filternya juga, teks lengkapnya aja, atau jurnal akademik aja, dan seterusnya. Cara unduhnya mirip-mirip, tinggal cari yang ada tulisan PDF-nya aja. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga punya e-books. E-books bisa dicari dari sini juga, atau teman-teman bisa lihat juga dari list ini di halaman kedua. Nah, ini menjelaskan tentang e-book, apa aja yang dimiliki, yang kita bisa unduh selain tadi yang ada di lib.ui.ac.id. Kita melanggan Cambridge, ProQuest, Emerald, dan seterusnya. Tinggal dibaca aja dia e-book disiplin apa, dan kemudian kita bisa unduh jika memang dicek aja judulnya, jika memang ada buku yang tertarik bisa diunduh dari situ. Nah, yang saya ingin ajarkan adalah ada e-book yang agak berbeda, yaitu ProQuest e-book Sentral. ProQuest e-book Sentral ini kita beli semua, tapi cara unduhnya agak berbeda. Misalnya advertising, ada banyak 65.000 e-book, tapi kalau kita mau unduh ini kita agak dipersulit. Nah, jadi kalau kita mau read online bisa, tapi kalau kita mau unduh e-booknya, kita hanya dikasih waktu 21 hari untuk membacanya. Setelah itu tidak bisa diakses lagi. Dan ada third party software, yaitu Adobe Digital Edition. Jadi bentuknya bukan PDF, tapi PRC. Tapi kalau kita mau download PDF, kita hanya dikasih beberapa halaman saja, tidak bisa seluruhnya per hari. Jadi kita harus mengaksesnya sering-sering. Nah, ini contohnya, covernya kita download, advertising download, dan jika sudah 30 halaman, kita harus menunggu untuk besok atau menggunakan browser lain. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Fairis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ma'ruf. Saya mau mengingatkan untuk teman-teman semua untuk isi link absen yang ada di kolom chat ya. Ini saya lihat nggak ada yang mau bertanya, jadi sekarang kayaknya kita langsung ke sesi tanya jawab aja kali ya Pak Ma'ruf. Ya, mungkin di kolom chat sudah ada yang bertanya atau belum? Belum ada. Mungkin belum ada ya. Ada yang bertanya, bisa PPT-nya untuk minta linknya. Oke, ya. Atau bisa raise hand sekarang ya. Karena ini ada souvenirnya, jadi kita langsung aja ke kuis. Semoga semua yang dijelaskan sama Pak Sutiman dan Pak Ma'ruf bisa jelas semua ya. Saya berharap semua teman-teman bisa ibaratnya mengerti gitu. Jadi nanti ketika kalian bisa datang ke perpustakaan, kalian bisa langsung cari di OPEK, di sistem kami. Jadi nggak perlu pakai bertanya lagi, jadi langsung cari aja di OPEK. Karena menurut saya penjelasan dari Pak Sutiman dan Pak Ma'ruf sudah sangat cukup jelas sekali. Terima kasih Pak Ma'ruf atas penjelasannya. Jadi
kita langsung aja ke sesi bagi-bagi souvenir untuk tiga penanya. Mungkin peserta yang paling cepat dan paling tepat menjawab pertanyaan narasumber, nanti narasumber akan memberikan 3 pertanyaan, bisa menjawab dengan raise hand atau lambaian tangan, lalu nanti dinyalakan mikrofon dan kameranya biar kita bisa melihat muka-muka wajah-wajah baru kalian. Mungkin dimulai dari Pak Sutiman atau Pak Maruf? Pak Sutiman dulu kayaknya, biar Ya, Bu. layanan dulu. Ya, boleh, Bu. Boleh. Sudah siap, teman-teman mahasiswa? Hadiahnya sangat menarik sekali. Tidak bisa didapatkan di toko lain. Sebenarnya sangat menarik sekali. Pertanyaannya mudah sekali. Pada saat teman-teman menjadi mahasiswa UI adalah belum tentu akan menjadi membernya perpustakaan. Nah, untuk menjadi member perpustakaan kita harus mengaktifasi keanggotaan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah alamat untuk membuat atau mengaktifasi keanggotaan apa? Silahkan mahasiswa, teman-teman menjawabnya. Ya, raise hand langsung. Ayo. Ya, ada Geoffrey Alexander, Pak. Ya, silahkan. Silakan nyalakan mikrofon dan kameranya. Untuk mengaktifasi keanggotaan kita harus melalui alamat mana? Lewat alamat bit.ly/aktivasi anggota _UI. Ya, betul. Selamat. Ya, selamat. Oke, selamat. Terima kasih, Bu. Oke, terima Wah, kasih. ternyata pada memperhatikan ya, walaupun diam-diam ini. Terima kasih. Selamat. Ya, sekarang Kita lanjut. kembalikan ke Bu Fai, silahkan. Ya, Pak Maruf mungkin. Oke. Pertanyaannya, kita telah membeli e-book terbitan Cambridge dari tahun 2014 sampai 2019 untuk subjek multidisiplin. Ada berapa judul buku yang kita beli dari Cambridge Core itu? Ayo, jika tadi memperhatikan, bisa cari tahu di mana. Ayo. Lagi cari-cari kayaknya Bu Fai. Ada berapa e-book terbitan Cambridge Core? Tadi info tentang e-book ada di situs lib.ui.ac.id, bisa dibuka. Ya. Saya kasih clue, ada di online database list. Kemudian seksi e-books ada di halaman keduanya. Nggak ada juga, Pak Maruf. Nggak ada. Wah. Kesusahan ya pertanyaannya ya. Susah kayaknya Pak Maruf. Oh ya. Ganti Pak Maruf yang gampang-gampang aja. Tunggu dulu, mungkin aja ada yang bisa. Nah, itu kan ada kan Mazaya tuh. Coba ditampakkan dulu ininya, kameranya. Nggak bisa on cam soalnya kameranya rusak. Oh, nggak bisa suara kameranya ya. Berapa? Iya, Pak. Ada Coba bisa langsung. 351 judul, Pak. Ada 351 judul. ya, betul. Keren. 100 untuk Mazaya. Berarti bisa ya. Sama-sama. Selain 100 dapat souvenir juga ya, Bapak ya? Iya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, Pak Maruf. Pak Timan lagi? Masih ada pertanyaan, Pak Timan? Pak Timan. Cukup, Pak Maruf, silakan. Oh, saya lagi. Iya. Oke. Ada 4, ntar baru saya yang terakhir. Ada 3 ya? Ada berapa, Bu Fai? 3 ya? Wah, berarti kesempatan terakhir nih. Saya ingin tahu alamat situs dari online database library. Coba.
Ayo. Ada nggak yang tahu? Atau kalau kesusahan ini deh, saya ganti deh. Alamat situs dari Science Direct. Nah, yang tadi udah dipraktekkan. Apa? Raise hand, silahkan. Online database Science Direct, alamatnya. Ayo, gampang ini sebenarnya. Ya, ayo. Buka kamus. Nggak perlu buka kamus itu Bu Pai, asal berani jawab aja. Ya, Unggasena Arya Saputra tuh. Cara akses e-resource-nya itu dari web remote.lib.ui.ac.id. Ya, untuk alamat situs Science Direct-nya, alamatnya apa? sciencedirect.com. sciencedirect.com. Ya, betul. Makasih, Pak. Gampang kan? Ya, sama-sama. Selamat. Pada 3 peserta yang telah menjawab pertanyaan dengan benar. Souvenir boleh diambil di perpustakaan UI ya. Kontak dulu ke PIC-nya. Nomor PIC ada di kolom chat ya. Sebelum kita mengakhiri acara ini, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi kegiatan. Kami infokan juga bahwa rekaman kegiatan ini akan diunggah di akun YouTube Perpustakaan. Pemenang pertama tadi Geoffrey, kedua Mas Zaya, ketiga Unggasena. Jangan lupa isi link daftar hadir ada di kolom chat. Baik, on cam semua, saya minta untuk sesi foto bersama. Ya, teman-teman silakan nyalakan kameranya. Kecuali tadi ya, nggak bisa nyala kameranya ya. Tadi diapain Bu Pai biar nyala kameranya? Oh, mungkin beliau lagi di rumah, Pak. Oh, lagi di rumah. Kameranya boleh dinyalakan ya. Kameranya boleh dinyalakan. Hitung aja. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Salam literasi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Maulana. Karena waktu sudah habis, maka berakhir pula sesi tanya jawab kali ini. Saya mencoba menyimpulkan sedikit terkait materi hari ini. 23 Maret 2020, Perpustakaan UI mengadakan seluruh pelayanan. Mohon maaf Bu Pai, link absensinya mungkin di-share aja kali ya, di-share screen aja. Karena di sini saya baca chat, linknya belum ada di chatroom. Oke. Oke Mas Adit, terima kasih. Mana bisa minta tolong? Sekalian sama nomor PIC buat pengambilan souvenir Ibu. Sudah saya. Oh ya, Bu Clara juga udah kirim lagi tuh link presentasinya. Apakah sudah terbaca di room chat? Oh, sudah. Oke, lanjut. Ya. Saya mencoba menyimpulkan sedikit terkait materi hari ini. Sejak 23 Maret 2020, Perpustakaan UI mengalihkan seluruh layanan fisik menjadi layanan online. Layanan online ada di media sosial kami di Instagram dan Twitter, yaitu @ui_library.
Bagi teman-teman yang belum mengaktifasi keanggotaan perpustakaan UI, silakan mendaftar di bit.ly/aktivasi anggota _UI. Permohonan akan diproses oleh petugas kami dengan mengirimkan username dan password ke email. Apabila masih ada yang kurang jelas, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke refdes.lib@ui.ac.id atau WhatsApp ke 0821 1389 3177. Saya ulangi, 0821 1389 3177. Demikian kegiatan strategi akses ke sumber pembelajaran untuk mendukung perkuliahan mahasiswa Vokasi Universitas Indonesia. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan dapat memudahkan teman-teman dalam proses penelusuran literatur sehingga mendukung kegiatan perkuliahan jarak jauh. Semoga teman-teman sehat dan sukses dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Amin. Sampai jumpa di Perpustakaan Universitas Indonesia di lain waktu. Jika mau datang ke perpustakaan nanti ketika buka nanti, bisa ketemu saya di lantai 2, saya bagian peminjaman buku. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Sutiman, Pak Maruf. Sama-sama Ibu. Sama Bu Pai. Terima kasih Pak Maruf. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Duh, ngantuk gue nih. Capek juga kalau kayak OBM kalau kita sebelum pandemi itu pagi juga ngisi. Pagi siang ya Bu. Kan dapatnya banyak jadinya Bu. Iya, kalau sebelum pandemi mah ya. Aduh. Bu, ada pertemuan panitia atau bisa saya end ini? Silahkan kita End ditemukan aja ya. semua, Pak. Oke. Terima kasih ya semua. Pak Sugeng.